Hai Pak Faris dan teman-teman, di sini saya akan menceritakan kembali menurut pemahaman saya terkait bias kognitif yang sebelumnya telah dibahas oleh Dr. Indrawan Nugroho. Beliau mengatakan, kenapa sih upaya inovasi itu kerap kali gagal menghasilkan output yang kita inginkan? Ternyata salah satunya bisa jadi karena bias kognitif. Apa itu bias kognitif? Bias kognitif adalah cara berpikir dan memahami dunia yang belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, bias kognitif adalah distorsi realitas yang melaluinya kita memandang dunia. Ada beberapa bias kognitif. Yang pertama, yaitu confirmation bias. Bias ini cenderung mencari dan menafsirkan informasi, baik itu berita data statistik atau pendapat orang lain, untuk mendukung asumsi atau teori yang telah mereka miliki. Mereka akan lebih cenderung mengabaikan bukti-bukti yang ada daripada mempertimbangkan kembali apa yang Anda sampaikan. Selain itu, dampak dari confirmation bias ini sendiri adalah rendahnya tingkat adopsi dari sebuah inovasi yang baru. Kemudian bias kognitif yang kedua adalah anchoring effect atau efek jangkar. Ini muncul ketika seseorang berfokus pada satu aspek dengan mengesampingkan semua pertimbangan lainnya. Karena itulah, maka bisa jadi sang inovator malah justru mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya punya potensi. Kemudian ada bias kognitif yang ketiga, yaitu ambiguity effect. Efek-efek ambigu ini menghasilkan keputusan untuk mendukung pilihan dengan hasil yang sudah diketahui, daripada mengambil resiko pada pilihan yang probabilitasnya tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengenali manfaat jangka panjang dari keputusan yang lebih beresiko, dibandingkan dengan keuntungan marginal yang dihasilkan dari pilihan yang lebih aman. Akhirnya, inovasi yang dihasilkan seringkali hanya berupa Internet Olympus saja, yaitu peningkatan kinerja kekecilan. Nggak ada lompatan perbaikan, apalagi inovasi yang bisa menghasilkan lompatan nilai bagi pengguna atau pelanggannya. Kemudian yang keempat adalah bandwagon effect. Jadi, ini adalah efek kereta. Ini seringkali dikaitkan dengan fenomena psikologis yang dikenal dengan istilah mentalitas kelompok. Seseorang yang mengalami bandwagon effect mendapatkan nilai yang jauh lebih besar pada keputusan yang cenderung sesuai dengan tren saat ini atau menyenangkan individu dalam kelompok yang ada. Selanjutnya ada bias kognitif yang kelima, yaitu Dunning-Kruger effect. Ini adalah jenis bias kognitif bagaimana orang percaya bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Nah, kalau sang inovator memiliki efek ini jelas sangat merugikan kelompoknya. Karena dia meyakini bahwa idenya itu udah paling baik dan dia merasa tahu segalanya, sehingga alih-alih melakukan validasi eksperimentasi, justru dia meyakini bahwa idenya udah paling benar. Kemudian bias kognitif yang keenam yaitu adalah affinity bias atau efek kedekatan. Ini merupakan kecenderungan bawah sadar kita untuk memilih atau mendukung orang-orang yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Bias ini paling menjadi pada saat menyeleksi calon karyawan atau memilih anggota tim. Apa sih akibatnya bagi proses inovasi? Ingat ya bahwa inovasi itu lahir justru dari perbedaan pandangan, dari berbagai pendapat atau ide yang disampaikan dari orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, serta pengalaman-pengalaman yang berbeda pula. Nah, jika kita memilih anggota tim inovasi hanya dengan mereka yang latar belakangnya sama, gayanya sama, maka inovasi yang muncul ya hanya seputaran itu saja, nggak ada inovasi yang baru. Kemudian bias kognitif yang ketujuh yaitu status quo bias, yaitu sering menganggap setiap penyimpangan dari yang biasanya sebagai sesuatu yang negatif atau merugikan, dan itu mengakibatkan keengganan yang kuat untuk tidak mau berubah, karena orang-orang yang mempunyai bias kognitif jenis ini mereka cenderung
takut dalam menghadapi masalah, sehingga mereka hanya ingin kegiatan dan kebiasaan yang itu-itu saja, tidak mau ada perubahan karena mereka menganggap perubahan itu adalah sebuah masalah. Tapi tenang saja teman-teman, bias kognitif ini juga dapat dikurangi. Di sini saya akan berbagi 3 tips. Yang pertama, kita bisa mempertimbangkan siapa yang terpengaruh oleh keputusan Anda atau kurangnya keputusan dari Anda. Terkadang melihat bagaimana orang lain akan terpengaruh oleh suatu keputusan akan membantu memperjelas keputusan tersebut dari Anda. Kemudian yang kedua yaitu coba deh kita lihat, kita observasi aktual, apa yang bisa kita lakukan atau kita melihat data untuk membantu kita dalam membuat keputusan. Itu dapat membantu kita berpikir lebih rasional atas beberapa data yang bisa dijelaskan untuk dikerjakan. Kemudian tips yang terakhir, mintalah masukan dari sumber yang kredibel. Mereka mungkin memiliki data atau pengalaman yang tidak Anda miliki, dan karena tidak ada dua orang yang persis sama, mereka mungkin melihat situasi dan prioritas dari sudut pandang yang berbeda dari Anda. Nah, perspektif dari luar yang ternyata menantang apa yang dia lihat tadi, seringkali justru malah memperjelas dan membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu dia teman-teman. Semoga kita dapat mencegah atau mengurangi bias kognitif yang selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa kita juga mengalami beberapa bias kognitif ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.